Kali ini kita akan bahas salah satu autobiografi paling penting di abad ke-20 ya. Tapi ini bukan cuma sekedar cerita hidup ya. Ini adalah catatan pribadi tentang sebuah perubahan yang luar biasa radikal yang diceritakan langsung dari mulut Malcolm X sendiri. Oke, kutipan ini bakal jadi patokan kita. Pembahasan ini tuh ibarat sebuah perjalanan buat ngerti gimana seorang Malcolm Little bisa berubah jadi Malcolm X. Kita akan lihat satu persatu, apa saja sih bahan-bahan yang membentuk hidupnya? Kita mulai dari awal, dari masa kecilnya. Sebuah periode yang penuh dengan trauma mendalam yang akhirnya membentuk cara dia melihat dunia dan ya, membawanya ke jalan yang gelap. Coba bayangin ya, cuma dalam 8 tahun, ayahnya yang seorang aktivis dibunuh, keluarganya jatuh miskin, dan ibunya sampai harus dirawat karena gangguan jiwa. Malcolm muda pun terseret masuk ke sistem negara, sendirian. Ini bukan cuma masa kecil yang susah, ini kehancuran total sebuah keluarga. Nah, saat jadi pemuda di Boston dan Harlem, dia dikenal sebagai Detroit Red, seorang penipu jalanan, dan simbol paling kuat dari masa itu, ya gaya rambut kong ini. Prosesnya sakit banget loh, membakar rambutnya sendiri biar lurus kayak orang kulit putih. Inilah degradasi diri yang dia maksud, sebuah penolakan total terhadap identitas aslinya. Sekarang, kita beralih ke titik terendah dalam hidupnya. Tapi yang ironis, justru disinilah tempat kebangkitan terbesarnya terjadi. Siapa sangka hukuman penjara karena perampokan malah jadi tempat dia kuliah. Justru di balik jeruji besi, dia menemukan kebebasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kebebasan pikiran lewat membaca tanpa henti. Ini bukan sekedar baca buku buat nambah wawasan ya. Dia benar-benar membongkar dan membangun ulang seluruh cara pandangnya terhadap dunia. Dia jadi sadar kalau penderitaannya itu bukan masalah pribadi, tapi bagian dari sebuah sistem penindasan global yang usianya sudah berabad-abad. Di tengah rasa hausnya akan pengetahuan, muncullah sebuah ideologi yang sangat kuat. Ideologi ini memberinya sebuah kerangka untuk semua kemarahan dan pengetahuan barunya. Ajaran Nation of Islam ngasih jawaban yang lugas dan tajam untuk pertanyaan kenapa yang selama ini ada di benaknya. Begitu bebas dari penjara, Malcolm menyalurkan semua pengetahuan dan disiplin barunya. Dia bukan lagi korban sistem. Dia justru jadi suara yang akan mengguncang sistem itu dari dalam Nation of Islam. Detroit Red sudah mati. Yang lahir adalah Minister Malcolm X. Karena dia pernah hidup di jalanan, dia tahu persis gimana cara bicara ke hati orang-orang yang paling terpinggirkan. Inilah yang bikin dia jadi mesin penggerak utama ekspansi Nation of Islam. Nah, disinilah letak kekuatan retorikanya. Cuma dengan satu kalimat tajam kayak gini, dia berhasil membalikan seluruh narasi sejarah Amerika. Dia menyuarakan kebenaran yang dirasakan oleh jutaan orang. Kebenaran yang sebelumnya nggak pernah ada yang berani teriakkan sekeras itu. Tapi justru di puncak pengaruhnya, sosok yang paling ia hormati, yang ia anggap sebagai utusan Tuhan, malah akan jadi sumber krisis terbesar dalam hidupnya. Ini nih, titik balik yang paling dramatis. Setelah dia membangun seluruh hidupnya di atas keyakinan pada satu orang, kira-kira apa yang bisa menggoyahkannya? Jawabannya, sebuah kebenaran yang menghancurkan. Pria yang dia anggap sebagai panutan moral tertinggi ternyata munafik. Ini bukan cuma masalah pribadi loh. Ini adalah pengkhianatan terhadap seluruh gerakan dan semua yang sudah dia perjuangkan mati-matian. Rasa sakit di kutipan ini tuh kerasa banget kan? Pengkhianatan pribadi inilah bukan karena perbedaan ideologi yang akhirnya memaksa dia untuk keluar dari organisasi yang sudah dia bangun dengan darah dan keringatnya sendiri. Jadi sekarang dia sendirian tanpa organisasi, tapi bukan berarti tanpa tujuan. Dia memulai sebuah perjalanan yang sekali lagi akan mengubah total cara pandangnya terhadap dunia. Perjalanan inilah yang akan membawanya ke tahap terakhir dan mungkin yang paling penting dalam evolusi pemikirannya yang gak pernah berhenti. Di Mekah, untuk pertama kalinya, dia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang selama ini cuma jadi teori. Dia melihat Islam bukan sebagai agama untuk orang kulit hitam saja, tapi sebagai kekuatan yang bisa menyatukan seluruh umat manusia, nggak peduli apa warna kulitnya. Pengalaman ini benar-benar mengguncang pondasi keyakinannya. Nah, slide ini menunjukkan perubahannya secara gamblang. Dia nggak lagi melihat kejahatan itu ada di warna kulit, tapi di perilaku dan sistem yang rasis. Konsep iblis berubah dari identitas ras menjadi kritik terhadap tindakan penindasan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Sekembalinya ke Amerika, dia bukan lagi orang yang sama. Dia mengadopsi nama baru yang mencerminkan perjalanan spiritualnya dan memulai sebuah misi baru yang jauh lebih inklusif. Dia pulang membawa secercah harapan. Dia percaya kalau kebenaran spiritual yang dia temukan di Mekah
kebenaran tentang persaudaraan universal di bawah satu Tuhan bisa jadi obat untuk penyakit rasisme di Amerika. Visinya sekarang jadi global. Dia nggak lagi melihat ini sebagai masalah hak sipil di Amerika saja, tapi sebagai perjuangan hak asasi manusia yang menghubungkan orang kulit hitam di sana dengan semua orang tertindas di seluruh dunia. Dia beralih dari nasionalisme rasial ke internasionalisme kemanusiaan. Dan inilah inti dari autobiografinya. Malcolm X itu nggak pernah berhenti belajar, nggak pernah berhenti berubah. Hidupnya adalah bukti nyata kekuatan pertumbuhan intelektual dan keberanian untuk mengakui kalau keyakinan lama kita ternyata sudah nggak sejalan dengan kebenaran baru yang kita temukan. Kita tutup dengan kutipan yang sangat menghantui dan terasa seperti ramalan ini. Dia seolah tahu perjalanannya belum selesai, dan dia menyerahkannya pada kita untuk menyaksikan warisannya terungkap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, itu pertanyaan yang dia tinggalkan untuk kita renungkan bersama.